warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ine Gantini, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 Universitas Pasundan, Bandung. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, pukul 10.55 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya masih pada sehat. Jangan lupa kalian kalau mau bepergian tetap mematuhi protokol 3M ya. 3M itu apa aja? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Iya, tetap patuhi protokol 3M karena kita masih ada di wabah pandemi COVID-19. Ya, virus itu sangat kecil, nggak kelihatan, tapi dampaknya bisa membahayakan jiwa. Oke? Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Silakan dipimpin oleh Naita. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari awali dengan doa. Istidah dan doaan fil qalbi. Doa selesai. Ya, terima kasih. Saya ingatkan kembali, kalian jangan sampai lupa untuk mengisi daftar hadir. Linknya sudah disertakan di Google Classroom ya. Jadi kalau sudah terima kasih, yang belum silahkan diisi. Oke, sekarang kita akan melatih fokus terlebih dahulu. Oke, fokusnya ngapain? Kalian akan menyebutkan warna huruf. Warnanya yang disebutkan ya. Siap? Silakan kalian sebutkan dengan cepat dan tepat. Siap? Silakan sebutkan. Merah. Merah, hijau, ungu, biru, Ayo cepetan. kuning, abu, Oke, yang belum fokus, abu-abu. tetap fokus ya. Kalian hari ini bahagia? bahagia sekali. Bahagia, jangan lupa tersenyum. Oke, terima kasih sudah fokus ya. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Silakan disimak. Siapakah dia? Peter Parker. Oke, pada tahu ya. Pemeran film apa? Peter Parker. Film Spider-Man. Iya, dia adalah pemeran utama film Spider-Man. Oke, di cuplikan filmnya, apa sih penyebab perubahan yang terjadi pada Peter Parker sehingga dia bisa berubah menjadi Spider-Man? Mutasi Karena gigitan laba-laba. Karena dia digigit oleh Laba-laba. laba-laba, akhirnya dia menjadi Spider-Man. punya kekuatan ya, punya kemampuan untuk menghasilkan jaring laba-laba. Ya, seperti itu. Menurut kalian, film ini termasuk film jenis apa? Apakah bisa terjadi dalam kehidupan kita yang nyata? Tidak. Termasuk film fiksi. Film fiksi. Oh, fiksi ilmiah. Baik. Ya, Fiksi jadi memang ini film ini bersifat ilmiah karena kajian yang terjadi dari perubahan Peter Parker menjadi Spider-Man ini akan kita bahas di pembahasan kali ini. Ada yang tahu kita bahas apa? Mutasi. tentang mutasi. Ya, kita akan membahas tentang mutasi genetik. Ya, ini ada salah satu kejadian mutasi genetik di mana ini diwariskan nih dari orang tua pada keturunannya. Oke, menarik ya. Oke, menurut kalian apa sih manfaat belajar mutasi genetik? Manfaat
Menurut Putu ya, Ibu, kan mutasi itu adalah perubahan materi genetik dalam tubuh makhluk hidup. Nah, karena kita sebagai makhluk hidup, jadi ya kita bisa mengetahui bahwa di sekitar kita itu ada yang mengalami mutasi, bahkan kita sendiri bisa mengalami mutasi kayak gitu, Ibu. Oke, bagus sekali Putu ya. Mungkin Putu sudah baca modulnya ya, jadi tahu mutasi itu apa, dan mutasi bisa terjadi di kita karena kita adalah makhluk hidup. Oke, give applause dulu buat Putu. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ya, jadi peserta didik diharapkan mampu menganalisis keterkaitan konsep mutasi, mutan, dan mutagen. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis macam-macam mutasi gen atau mutasi titik pada makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis macam-macam mutasi kromosom pada makhluk hidup. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis perbandingan mutasi gen dan mutasi kromosom. Jelas tujuan pembelajarannya? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke, kalau jelas. Nah, anak-anak, kemarin kan kalian sudah berdiskusi secara kelompok dalam kegiatan asinkronus ya? Iya, Bu. Sudah, kalian diskusinya melalui apa? Iya, Ibu. WhatsApp. Melalui WhatsApp. Berjalan diskusinya? Alhamdulillah berjalan ya. Baik, di sini saya akan bertanya terlebih dahulu, apa atau masalah apa yang kalian hadapi saat mengerjakan LKPD secara berkelompok? Jaringan, Ibu. Jaringan. Yang pertama jaringan, yang kedua ada lagi? Kuota, baik ya. Memang kalau daring Dari kita harus siap kuota. Dari materinya ada masalah tidak? Ada, Ibu. Yang mana? Dari itu Ada, Ibu. kan nyarinya itu kan internet tentang sumber-sumber kayak gitu yang nomor 4 yang bagian mencari fakta tentang wabahnya sekarang virus corona. Itu kan harus cari sumber dari ini. Terus kadang sulit dijelasin gitu, Bu. Oke, baik. Tapi bisa diselesaikan bersama kelompoknya, Bill? Alhamdulillah bisa, Ibu. Alhamdulillah bisa ya. Oke, sekarang kita akan melakukan presentasi kegiatan yang sudah kalian lakukan di kegiatan sebelumnya. Jadi kalian akan presentasi tentang LKPD yang sudah kalian diskusikan. Oke, sudah siap semuanya? Siap, Bu. Sudah siap. Baik, saya akan stop share terlebih dahulu supaya nanti bisa share hasil kerja kalian. Oke, kemarin ada 4 soal ya. Yang pertama adalah soal tentang mind map. Betul? Siapa yang mau bahas tentang mind map? Saya, Bu. Betul. Inas, boleh Nas? Iya, Bu. Yang lain silahkan dimatikan mikrofonnya. Inas berbicara. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map tentang mutasi. Jadi mutasi itu adalah perubahan materi genetik yang terjadi pada makhluk hidup, bisa secara buatan ataupun alami. Nah, adapun orang yang mengalami mutasi itu disebut dengan mutan, dan yang menyebabkan terjadinya mutasi itu disebut dengan mutagen. Nah, mutagen itu ada 3 jenis. Yang pertama, ada mutagen fisika. Jadi mutagen fisika itu adalah putusnya ikatan gen-gen atau perubahan gen gitu. Contohnya itu kayak sinar ultraviolet gitu. Nah, kemudian mutagen yang kedua adalah mutagen kimia. Nah, mutagen kimia ini caranya itu mengubah mutannya dengan mengubah kromosom. Kandungan kromosomnya itu contohnya kayak peptisida,
kemudian ada asam nitrat. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada mutagen biologi. Kalau mutagen biologi ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, ataupun hewan gitu ya. Nah, adapun jenis-jenis dari mutasi itu ada 7. Yang pertama, berdasarkan sel yang mengalaminya. Yaitu ada mutasi somatik, yaitu berarti terjadi pada sel-sel somatik atau sel-sel tubuh. Nah, yang kedua itu ada mutasi gametik, berarti mutasi ini terjadi pada sel-sel gamet. Nah, adapun jenis-jenis mutasi yang kedua itu berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Ada mutasi yang menguntungkan, berarti mutasi itu menghasilkan organisme yang bersifat adaptif. Nah, sedangkan mutasi yang merugikan, berarti mutasi yang menghasilkan organisme yang bersifat tidak adaptif. Nah, yang jenis mutasi yang ketiga yaitu berdasarkan faktor penyebabnya. Ada mutasi buatan dan mutasi alami. Mutasi buatan itu berarti ada campur tangan manusianya. Nah, sedangkan mutasi alami ya berarti secara alami. Adapun yang keempat, berdasarkan tingkatannya, ini mutasi terbagi menjadi 2. Ada mutasi gen dan ada mutasi kromosom. Nah, yang mutasi gen itu ada yang berdasarkan penyebabnya dan ada yang berdasarkan pengaruh mutasi terhadap jenis protein yang dihasilkan. Nah, yang berdasarkan penyebabnya itu yang pertama ada mutasi penggantian basa nukleotida. Nah, ini ada 2 jenis. Ada 2 peristiwa, terjadi 2 peristiwa. Yang pertama itu ada transisi. Jadi, ingat tuh pergantian basa nitrogennya itu masih sejenis. Nah, sedangkan yang transversi berarti penggantian basa nitrogennya itu udah beda jenis. Nah, yang kedua ada mutasi pergeseran kerangka nukleotida. Nah, ini juga terjadi oleh 2 peristiwa. Ada insersi atau penambahan dan ada delesi pengurangan. Kemudian yang ketiga ada mutasi ganda 3, yaitu mutasi karena penambahan atau pengurangan 3 basa nitrogen secara bersamaan. Nah, kemudian ada yang berdasarkan pengaruh mutasi terhadap jenis protein yang dihasilkannya. Itu ada 3. Yang pertama ada mutasi salah arti, yang kedua ada mutasi tanpa arti, dan yang ketiga ada mutasi diam. Nah, itu merupakan mutasi gen. Kemudian tadi ada mutasi kromosom. Kalau mutasi kromosom itu yang pertama karena mengalami perubahan pada strukturnya, yang kedua pada perubahan jumlah kromosomnya. Nah, yang mengalami perubahan pada strukturnya itu ada beberapa peristiwa. Yang pertama ada delesi. Nah, delesi ini ada 4 macam. Ada delesi terminal, ada delesi interstitial, ada delesi cincin, dan ada delesi loop. Kemudian ada duplikasi, ada inversi, translokasi. Nah, yang untuk translokasi ini ada translokasi tunggal, translokasi perpindahan, translokasi respirok. Nah, kemudian ada katenasi dan ada isokromosom. Itu yang berdasarkan strukturnya. Kemudian perubahan yang berdasarkan jumlah kromosomnya, ada perubahan jumlah pada seluruh kromosom, dan ada perubahan jumlah pada sebagian kromosom. Yang pada seluruh kromosom itu ada autopolyploid dan ada alipoploid. Nah, sedangkan perubahan pada sebagian kromosom itu ada
yang pertama berdasarkan penambahan jumlah kromosom. Ada trisomik dan ada tetrasomik. Nah, kemudian yang pengurangan jumlah kromosom, ada monosomik dan lulisomik. Nah, kemudian jenis-jenis mutasi yang kelima yaitu berdasarkan sifat genetiknya. Ada mutasi dominan dan ada mutasi resesif. Yang keenam yaitu berdasarkan arah mutasinya. Ada mutasi maju dan mutasi mundur. Dan yang ketujuh, ada berdasarkan jumlah faktor keturunan yang bermutasi. Jadi ada mutasi mikro, hanya sebagian kecil mutasinya itu, dan ada mutasi makro, berarti secara besar mutasinya. Mungkin itu mind map yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Inas dan teman-teman kelompoknya sudah presentasi mind map-nya. Sudah cukup lengkap ya? Yang lain bagaimana? Silakan Agita, stop share. Tadi dibantu sama Agita ya? Baik. Oke, bagus sekali mind map-nya. Cuman mungkin ada beberapa koreksi yang saya cermati tadi. Pertama, di awal itu ada kekurangan huruf ya, jadi masih ada yang harus diperbaiki. Terus tadi penyebutan resiprok ya, translokasi resiprok itu juga masih harus diperbaiki. Ya, cuman untuk perbaikannya harus ditambahkan mungkin ya kata kunci delesi itu apa, transisi itu apa, transversi itu apa. Jadi kata kuncinya saja supaya kalian mudah dalam membaca mind map. Oke? Yang lain sudah saya lihat juga di GCR, hasil mind map-nya yang sudah bagus-bagus, tinggal poles sedikit lagi aja. Oke? Give applause dulu buat Inas dan kelompoknya. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Nomor 1 tentang mind map sudah ya, kalian sudah menggambarkan dalam mind map tentang mutasi itu apa, mutagen, macam-macamnya, sudah kalian paparkan ya. Jadi insya Allah sudah ada pemahaman tentang mutasi melalui mind map ini. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu tentang menonton ya. Siapa yang mau menjawab atau menjelaskan jawabannya untuk nomor 2? Aku, Bu. Oh, Najma udah siap, Najma. Ya, Najma silahkan. Yang lain silahkan di-mute terlebih dahulu. Kita simak jawaban Najma. Silahkan dibacakan soalnya terlebih dahulu. Simaklah. Silakan simak dan cermati cuplikan film berikut pada link. Buatlah deskripsi keterkaitan antara mutasi, mutan, dan mutagen dengan bahasamu sendiri berdasarkan film tersebut. Film apa yang Najma saksikan di link tersebut? Ceritakan filmnya dulu, boleh? Film Spider-Man. Silahkan jawab langsung. Berdasarkan dari cuplikan film tersebut yang berkaitan dengan materi mutasi yang dialami oleh Peter ialah gigitan laba-laba, di mana gigitan laba-laba itu bermutasi pada kromosom yang mengakibatkan perubahan pada kromosom. Mutasi ini bisa disebut dengan mutasi biologi. Karena hal ini laba-laba menjadi mutagen yang menyebabkan mutasi dan Peter sebagai mutan yang mengalami mutasi tersebut. Najma pernah menonton filmnya secara utuh? Pernah. Baik. Menurut Najma, kira-kira kejadian tersebut bisa nggak terjadi di kehidupan kita, di dunia nyata? Enggak. Kenapa? Karena itu adalah rekayasa film fiksi ilmiah. Oke, tadi sempat kita singgung ya, yaitu film fiksi ya tidak nyata, tapi berdasarkan kajian ilmiah dari materi mutasi ini. Jadi dari materi biologi bisa jadi ide buat bikin film ya. Siapa tahu nanti kalian punya sesuatu, ingin menulis sesuatu ilmiah, tapi fiksi ini bisa banget diambil dari materi biologi. Salah satu contohnya film Spider-Man. Apalagi sekarang kalian lagi nulis esai ya. Ya, jadi bisa mengambil kajian ilmiah seperti itu. Yang lain
bagaimana komentarnya? Setuju dengan penjelasan Najma? Setuju. Setuju. Jadi mutannya siapa? Peter Parker. Oke, dia sebagai mutannya ya. Mutagennya? Ya. Laba-laba. Jenisnya mutagen biologi. Mutagen biologi, laba-laba ya, mutagen biologinya ya. Baik, terima kasih untuk Najma. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan nomor 3 kalau memang tidak ada komentar lagi. Nomor 3 tentang perbandingan kalau nggak salah ya. Siapa yang mau menjawab? Mungkin dari kelompok yang belum? Ya, silahkan yang mau jawab nomor 3. Silahkan Opi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan mutasi gen dan mutasi kromosom. Yang pertama ada definisinya. Mutasi gen perubahan dalam urutan nukleotida dalam sel tertentu. Dan adapun mutasi kromosom suatu perubahan yang ada dalam beberapa gen kromosom. Nah, yang kedua ada perubahan struktural, bisa dibilang sifat. Mutasi gennya sedikit perubahan struktural. Mutasi kromosomnya perubahan baik angka atau struktural. Yang ketiga perubahan jenisnya dalam mutasi gen, mutasi titik, dan mutasi framesit. Dalam mutasi kromosom, duplikasi, inversi, dan delesi. Nah, perubahan dampaknya dari mutasi gen masih dapat diperbaiki, dari mutasi kromosom tidak dapat diperbaiki. Perbedaan hasilnya dari mutasi gen pengaruh rendah, kalau dari mutasi kromosom pengaruhnya tinggi. Jumlahnya dari mutasi gen 1 gen, kalau dari mutasi kromosom banyak gen. Perbedaan tempat terjadinya mutasi gen di gen, mutasi kromosom di kromosom. Udah, Pi? Terima kasih, Opi. Oke, silakan teman-teman yang lain dari kelompok lain, silakan cermati tabel. Maaf, tolong disiarkan lagi. Jawaban dari kelompok 3. Tolong dicermati tabel hasil kerja kelompok 3. Coba kalian cermati apakah sudah tepat atau harus ada yang dikoreksi terlebih dahulu. Saya mau mengoreksi Bu sedikit. Boleh, Inas. Setahu saya yang mutasi kromosom itu jenisnya itu ada perubahannya itu ada berdasarkan struktural dan ada yang berdasarkan jumlah kromosomnya. Oke, Nah, kalau yang bagus. berdasarkan struktural itu baru ada yang duplikasi, inversi, delesi, dan yang lainnya gitu Bu. Jadi bukan itunya yang dimaksud. Ada lagi, Nas? Mungkin jenis mutasi Boleh, Bu. gennya mau dikoreksi atau sudah tepat? Betul nggak? Mutasi titik dan mutasi frame shift. Mutasi titik jenis dari mutasi gen. Apakah jenisnya atau apanya nih? Ini nama? Itu hanya nama lainnya Bu. Betul, ini nama lainnya. Yang lain silahkan boleh berkomentar ya. Ini adalah nama lain dari mutasi gen. Kalau jenisnya mutasi frame shift, betul, pergeseran kerangka. Satu lagi jenisnya adalah mutasi apa coba? Penggantian basa nitrogen. Betul sekali, pergantian basa nitrogen. Kurin diganti purin, pirimidin diganti pirimidin, atau kebalikannya, kurin diganti pirimidin dan pirimidin diganti purin, ya.
Jadi Kuring. ini di jenisnya masih harus diperbaiki. Yang lainnya saya rasa ini sudah betul ya. Memang mutasi gen ada masih penelitiannya masih berlanjut. Masih ada kemungkinan diperbaiki, cuman memang tingkat keberhasilannya belum tentu berhasil ya. Masih kecil karena berkaitan sama gen itu kecil sekali ya. Baik, ada pertanyaan untuk nomor 3 ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4, kelompok mana yang belum? Ayo, tunjuk tangan. Aku Ibu belum. Baik, silakan dibacakan dulu soal. Ya, sebelum menjawab nomor 4, saya terlebih dahulu membacakan soalnya. Akhir-akhir ini banyak beredar di beberapa media tentang pemberitaan mengenai bahaya mutasi yang terjadi pada virus corona terhadap manusia. Nah, carilah informasi yang valid mengenai mutasi pada virus corona atau COVID-19 yang sedang mewabah. Nah, jelaskan hasil analisismu dengan bahasa sederhana. Oke, kita tampilkan hasil jawaban dari Sabila dan kawan-kawan. Ini dari GCR ya, kelompok Sabila. Ya. Silakan Bill, mungkin penjelasannya bisa disederhanakan ya. Iya, Ibu. Oke, jadi ini ada dampak yang terjadi dari bahayanya mutasi virus corona. Nah, virus corona ini memang bisa beradaptasi secara acak ataupun random karena ukuran virus itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya yang barunya. Sebelumnya saya menemukan informasi dari studi bahwasanya jenis mutasi SARS-CoV-2 yang banyak menyebar di masyarakat itu disebut dengan D614G. Nah, jenis mutasi ini juga dapat meningkatkan stabilitas fisik protein lonjakannya dan membuatnya lebih cepat menular gitu ya. Nah, virus D614G juga terletak di dalam protein yang membentuk spike berupa paku di permukaan virus corona yang bisa menjadi pintu masuk virus ya, membobol sel kita gitu. Nah, mutasi ini juga mengubah asam amino pada 614 dari posisi D, asam aspartat menjadi G atau glisin ya, sehingga disebut dengan D614G. Terus meski virus corona yang sudah bermutasi lebih muda itu lebih memperbanyak diri di dalam tubuh, tetapi tidak membuktikan bahwasannya itu menjadi gejala dari COVID-19 kayak gitu. Bisa jadi keparahan infeksi ini bisa disebabkan karena faktor usia ataupun dari tidaknya adanya penyakit rata kayak gitu. Terus masih ada juga ya dari sumber-sumber lain kayak gitu, Bu. Udah, Bill? Sudah, baik. Jadi pada kesimpulannya, Bill, di virus corona ya, SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 ini terjadi mutasi tidak? Terjadi, tetap terjadi. Terjadi. Lalu dampaknya terhadap tingkat infeksi dari si virus ini bagaimana? Jadi tidak semuanya dari faktor itu, Bu. Jadi ada dari faktor usia, mungkin ada dari faktor penyakit yang bawaannya kayak gitu. Oke, boleh dibantu sama teman kelompoknya. Jadi dampak dari mutasi virus corona ini seperti apa? Apakah lebih berbahaya ataukah justru lebih tingkat infeksinya menurun atau sama? Jadi aja dampak ternyata? Kalau dampak dari mutasi yang terhadap virus corona ini, jadi nggak membahayakan, Ibu. Jadi penyebarannya emang lebih cepat, cuman dampak ke tubuh kitanya tuh nggak lebih parah, sama aja kayak gitu. Ya. Sama aja? Iya. Iya, ternyata kemarin beredar bahwa terjadi mutasi dan virus corona itu berbahaya. Itu dari informasi yang kalian peroleh, fakta atau hoax?
Fakta Ibu, fakta. Hoax ya. Iya, dari informasi yang sudah kalian peroleh ternyata tidak benar ya. Iya, nyatanya tingkat infeksinya masih sama ya, tidak menjadi lebih ganas. Seperti itu ya. Jadi hati-hati ketika kalian memperoleh suatu informasi, jangan langsung percaya, biasakan dulu untuk tabayun, cari tahu dulu ya. Kalian melakukan literasi terlebih dahulu. Begitu, cari informasi baru kalian bisa menyimpulkan benar atau tidak. Boleh saya share atau tidak. Jadi jangan asal men-share informasi tanpa tahu kebenarannya. Begitu ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Baik. Kita sudah sampai nomor 4. Ini sudah selesai ya. Dari nomor 1 sampai 4 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, mungkin ada yang belum paham. Tidak ada. Tidak ada, Ibu. Insya Allah tidak ada, Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Sudah, alhamdulillah kita sudah selesai presentasinya. Kalau tidak ada pertanyaan, coba kita lanjut. Ya, mungkin ada sedikit penguatan konsep supaya kita review kembali. Oke, jadi bagaimana keterkaitan antara mutasi, mutagen, dan mutan? Sama aku dijawabnya, Bu. Ya, boleh. Siapa ini? Nurvita, Bu. Nurvita, boleh. Ya, jadi mutasi teh kan perubahan materi genetik makhluk hidup. Nah, mutasi itu prosesnya. Nah, mutan itu makhluk hidup yang mengalami mutasi. Jadi kayak tadi yang contoh yang di Spider-Man itu, si Spider-Man-nya itu sebagai mutan. Nah, habis itu peristiwa mutasi ini tuh disebabkan oleh mutagen. Nah, mutagen itu ada 3, ada yang bersifat kimia, fisika, sama biologi. Mutagen itu apa? Mutagen itu penyebab terjadinya mutasi. Udah, Bu, gitu. Oke, terima kasih Nurvita alias Rahma ya. Jadi udah ngerti ya apa sih kata mutasi, mutagen, sama mutan. Bagus sekali. Sekarang kita lanjut pada konsep berikutnya. Nah, tadi kalian sudah bahas, sudah dengar juga pemaparan bahwa jenis mutasi itu banyak ya. Tapi dari yang sudah kalian pelajari di modul ya, yang paling mendalam pembahasannya jenis mutasi, mutasi yang mana jenisnya? Ada mutasi apa saja? Ada yang gen sama kromosom, Bu. Oke, Inas kayaknya masih lancar ya, Nasya masih ingat ya. Yang lain jangan mau kalah, semangat. Oke, ada mutasi apa aja? Mutasi Gen dan kromosom. Mutasi gen sama mutasi kromosom. Oke, mutasi gen ada berapa macam? Ada 2. Macam. Ada 2, atau mau nyebut 3, tadi tambahan seperti yang di mind map, boleh ya? Iya, ada 2, ya ini ya? Oke, ada pergeseran kerangka basa nitrogen. Kalau pergeseran kerangka, ada apa saja? transisi dan transversi. Sama Penggantian. Pergeseran dulu. Ada insersi sama delesi, Bu. Oke, bagus sekali insersi dan delesi. Kalau substitusi, Delesi. kalau substitusi, Ada berarti transisi Dan sama transversi. ya. Kalau pergantian basa nitrogen beda jenis, transisi atau transversi? Itu Transversi. Ya, yang lain ayo bersuara, ya. Jadi kalau bersuara, insya Allah lebih ngerap gitu. Oke, sekarang ke mutasi kromosom ada berapa macam? Ada Ada 2. Oke, apa aja? Berdasarkan perubahan struktur sama perubahan jumlah kromosom. Ya, banyak yang jawab ya, alhamdulillah, tapi masih terdengar jelas. Ini dia ya, perubahan struktur kromosom, tadi yang banyak ya. Delesi, inversi, duplikasi, translokasi, katenasi ya. Bagi yang masih belum mengerti perbedaannya seperti apa, silahkan dibaca lagi. Kalau nggak paham boleh nanti bisa komunikasi sama saya ya. Dan yang kedua, perubahan jumlah sebagian atau seluruh ya, atau seks kromosom. Begitu ya. Ada euploid dan ada aneuploid. Nah, ini dia pertanyaannya. Berdasarkan ya tentang pengaruhnya antara mutasi gen sama mutasi kromosom pada fenotip makhluk hidup, bagaimana nih pengaruhnya? Kalau mutasi gen gini Bu, kalau mutasi kromosom gini Bu, atau seperti apa, silahkan. Menurut kalian bagaimana?
Ya, silahkan. Kalau mutasi kromosom itu lebih berpengaruh terhadap ini fenotipe makhluk hidup. Kenapa? Karena Ayo dibantu. Kenapa? Karena perubahannya dalam jumlah besar, Ibu. Perubahannya dalam jumlah Karena besar. mutasi kromosom Menyebabkan banyak perubahan. karena mutasi kromosom menyebabkan banyak gen. Oke, masih agak terdengar ya. Jadi kalau Jadi itu kromosom, yang harusnya Hmm? normal jadi gak normal gitu. Iya, jadi kalau perubahan kromosom, gen yang terpengaruhnya banyak ya. Harusnya gen-gennya normal menjadi gen yang Iya, Bu. Abnormal. jadi abnormal ya. Akibatnya muncul apa di makhluk hidup itu? Kelainan. Iya, muncul kelainan. Baik. Kelainan. Iya, terima kasih sudah pada jawab ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Coba foto. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita membahas tentang materi mutasi. Nah, apa itu mutasi? Mutasi itu adalah perubahan materi genetik pada makhluk hidup. Mutasi ada dua macam, ada mutasi gen, ada mutasi kromosom. Terus kita juga belajar tentang jenis-jenis mutasi. Oke, sudah Putu? Tentang perbandingan antara mutasi kromosom sama gen, mungkin dari segi pengaruhnya terhadap makhluk hidup seperti apa? Pengaruh antara mutasi gen dan mutasi kromosom pada makhluk hidup itu, yang lebih mempengaruhi itu adalah mutasi kromosom yang tadi kan, karena mutasi kromosom itu ya pengaruhnya lebih besar gitu dari kepada makhluk hidup. Oke, pengaruhnya lebih besar ya. Oke, kita Ya. Oke, terima kasih sudah memberikan kesimpulan. Tadi mungkin Azkia mau coba tapi sinyal kurang bagus ya Kia ya, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang saya mau tanya sama kalian. Bagian materi mana yang paling menarik buat kalian? Siapa yang mau memaparkan? aku, Bu, Oh, Agnaita suka. boleh. di materi mutasinya aku lebih suka Yang lain silahkan bagian di-mute. faktor penyebab mutasi. Terus sifat mutagen itu ada secara fisika, kimia, biologi. Nah, karena mutagen itu ada di sekitar kita, jadi sebisa mungkin kita harus menghindarinya dari diri kita sendiri gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi mutagen itu ternyata ada di sekitar kita dan sebisa mungkin kita meminimalisasi masuknya mutagen ke dalam tubuh kita. Bisa dari makanan, bisa dari alat elektronik yang kalian gunakan juga bisa. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih bahas tentang mutasi, kita bahas lebih seru lagi, kita bahas tentang kelainan-kelainan yang terjadi akibat mutasi. Di sekitar kita ada tentu. Bisa terjadi pada kita tentu, ya. Jadi kelainan-kelainan yang akan saya bahas dan setelah ini nanti akan saya share link untuk mengerjakan evaluasi tentang mutasi. Nggak banyak, cuma 10 soal saja, ya. Seperti biasa di grup kompleks. Iya, Bu. Ada pertanyaan Bu? Insya Allah tidak, Bu. Insya Allah tidak. Tidak. Baik, Nanti Bu. kalau ada ternyata pertanyaan baru kepikiran boleh nanti langsung kita komunikasi di grup mungkin ya. Ya, Ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas antusiasme kalian mengikuti kegiatan hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kekurangan yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.